Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Renalus Darman, NIM 20238140037, kelas A, tugas manajemen industri pangan, prodi teknologi rekayasa pangan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, perkembangan dan sistem manajemen mutu. Untuk lebih mengenal dan memahami tentang apa itu mutu, berikut dijabarkan mengenai pengertian, perkembangan dan sistem manajemen mutu. Yang berikut pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk selain biaya produksi dan ketepatan waktu produksi. Yang berikut perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evolusi. Yang pertama, inspeksi atau inspection. Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak independen. Biasanya mereka melapor ke bagian produksi. Yang kedua, pengendalian mutu atau quality control. Pada tahun 1940-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian mutu QC. Pada Perang Dunia Kedua, mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Mutu produk militer terjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Mutu produksi harus diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Yang ketiga, jaminan mutu atau quality asuransi. Pengendalian mutu perkembangan menjadi jaminan mutu atau QA. Bagian jaminan mutu atau QA difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan mutu. Jaminan mutu QA bekerja sama dengan bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian. Yang keempat, manajemen mutu atau quality management. Untuk mengatasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu. Yang berikut, manajemen mutu terpadu atau total quality management. Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya berfungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab individu di perusahaan. Pola ini disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Yang berikut sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat terlihat beberapa persamaan di antaranya. Yang pertama, mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Yang pertama, ruang lingkup. Dalam klausul ini, secara persyaratan-persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dan aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk peningkatan terus-menerus dan jaminan kesesuaian. Yang kedua, referensi normatif. Klausul-klausul ini hanya memuat referensi-referensi yang harus dipersiapkan oleh kontraktor untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO. Yang A, peraturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
Yang ke-B, buku-buku panduan tentang mutu. Yang berikut, istilah dan definisi. Klausul ini menyatakan bahwa istilah dan definisi yang berkaitan dalam ISO atau Quality Management System Fundamental and Vocabulary diterapkan pada ISO. Demikian pula istilah produk dapat berarti barang atau jasa, menganggap bahwa produk juga termaksud perangkat keras, perangkat lunak, jasa dan material yang digunakan dalam proses. Yang keempat, sistem manajemen mutu. Persyaratan umum dalam memimpin dan mengoperasikan organisasi perlu dilakukan pengolahan yang sistematis dan dibuktikan. Manajemen organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara langkah-langkah untuk implementasi sistem manajemen mutu dan kebutuhan peningkatan terus-menerus. Yang kelima, tanggung jawab manajemen. Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak atau top management commitment. Manajemen organisasi harus memberikan komitmen menuju pengembangan dan peningkatan sistem manajemen mutu. Yang keenam, manajemen sumber daya. Penyediaan sumber daya. Suatu organisasi harus menetapkan dan memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu ISO, serta meningkatkan efektivitasnya terus-menerus dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, realisasi produk. Dalam hal perencanaan realisasi produk, organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian agar memenuhi persyaratan produk. Yang kedelapan, pengukuran, analisis, dan peningkatan. Persyaratan umum dalam klausul 8 tentang peningkatan analisis dan peningkatan, di mana organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan yang diperlukan agar menjamin kesulitan dari produk, menjamin kesulitan dan sistem manajemen mutu dan meningkatkan terus-menerus efektivitas dan sistem manajemen mutu. Yang berikut, metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analis sistematif deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Baik, sekian saja hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ya Mas Fi.